Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, mari kita nikmati bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang sangat istimewa. Mari kita bersyukur. Alhamdulillah, kita masih bisa bersyukur, masih bisa beribadah, masih bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita nikmati. Perintah-perintah Allah ini sangat indah. Perintah-perintah Allah ini sangat bermanfaat untuk diri kita. Perintah-perintah Allah ini betul-betul membahagiakan hati, pikiran, ketenangan kita. Ini kalau kita jalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup. Usahakan insyaallah nanti setelah bulan suci Ramadan ini pergi, usahakan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita bukan Ramadan, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Dan setelah bulan Ramadan ini pergi, usahakan nanti setelah Idul Fitri, besoknya usahakan langsung berpuasa sunnah. Ini besar sekali fadilahnya. Yang mana Idul Fitri insyaallah jatuh pada hari Sabtu. Usahakan kita betul-betul setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri, besoknya usahakan berpuasa Syawal 6 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh, lantas diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa 1 tahun. Ini penting sekali. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa langsung lebih baik, lebih afdal. Setelah Idul Fitri hari Sabtu, besoknya minggunya langsung berpuasa 6 hari. Ini besar sekali fadilahnya. Alhamdulillah, kita di hari ini masih bisa menikmati Ramadan. Alhamdulillah, di hari ini kita masih bisa berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan bisa datang ke masjid, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan salat malam. Gunakan salat malamnya, ya, usahakan dikerjakan terus walaupun bulan Ramadan sudah pergi. Sebenarnya salat tarawih itu salat malam, salatul lail. Cuma karena takut memberatkan, dilakukan setelah salat Isya. Kalau kita bisa melakukan di malam hari, itu lebih besar pahalanya, insyaallah. Itu lebih besar fadilahnya, lebih besar pahalanya. Kalau sholat sunnah tersembunyi, jadi sholat sunnah itu lebih besar pahalanya kalau tersembunyi, tidak diketahui manusia. Kalau sholat wajib memang lebih besar pahalanya di masjid. Di masjid 5 waktu berjamaah itu lebih besar, fadilahnya lebih besar, pahalanya lebih besar. Tapi kalau sholat sunnah itu lebih afdol kita kerjakan di rumah di malam hari. Sholat tahajud, sholatul lail, jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan. Walaupun sudah tidak ada tarawih lagi nanti di bulan Syawal, usahakan sholat malam terus dikerjakan. Ini penting sekali untuk sangu kita mencari ridho, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha betul-betul mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat, wal ashri, demi waktu, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Dalam kerugian. Setiap orang ini rugi. Kalau dia tidak beramal soleh, tidak bertakwa, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Begitu cepat waktu. Demi waktu, kata Allah. Hati-hati dengan waktu. Cepat sekali. Kemarin beberapa hari yang lalu kita baru melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang sudah di akhir bulan suci Ramadan. Cepat sekali waktu. Kalau tidak kita gunakan kebaikan-kebaikan, rugi. Ini kata Allah. Setiap manusia dalam keadaan rugi. Walaupun dia punya harta banyak, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, banyak hartanya, dia akan rugi kalau tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Kalau tidak mau menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan rugi. Jadi hati-hati. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Juga demikian harta gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin beruntung dengan keberuntungan yang sebenar-benarnya beruntung, gunakan waktu kita ini untuk mencari keridhaan Allah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa ladina amanu wa amilu solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan sabar. Kita sampaikan kebenaran dengan sabar. Ini orang yang beruntung. Selain ini rugi. Kalau dia tidak mau beriman, rugi. Tidak mau bertakwa kepada Allah, rugi. Walaupun hartanya sebesar apapun juga, tidak berguna. Dia akan mati, akan masuk di dalam kubur, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Gunakan sisa hidup kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi kita harus juga saling memaafkan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati. Idul Fitri, bersihkan hati. Jadi antara kita sesama manusia, kalau ada kesalahan-kesalahan, sebelum mereka minta maaf, usahakan kalau bisa dimaafkan. Dimaafkan sesama muslim, kita maafkan semuanya. Semua kesalahan kita maafkan. Kita harus saling memaafkan. Kita bersihkan hati. Jangan ada dendam, jangan ada dengki, jangan ada iri, jangan ada permusuhan. Bersihkan hati, enak, tenang, enteng pikiran, tak punya musuh. Jangan ada yang dimusuhi. Serahkan Allah semua. Kalau mereka mau memusuhi, serahkan Allah. Sebentar nanti beres dengan pertolongan Allah. Musuh-musuh itu akan habis sendiri nanti dengan pertolongan Allah. Allah ini maha kuasa, maha segala-galanya. Kita tidak perlu khawatir. Kita tetap berusaha baik, kita maafkan. Kita maafkan. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala biar yang berbuat. Jadi kita tidak perlu kita yang membalas. Kalau balasan kita itu kurang sempurna, tidak sempurna. Tapi kalau kita serahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembalasan Allah itu lebih sempurna. Kita tidak mampu, kita ini la haula wa la quwata illa billah. Jadi kita serahkan Allah. Siapa yang mau berbuat jahat, yang mau berniat jahat, yang mau berbuat kejahatan kepada diri kita, serahkan Allah. Nanti insya Allah selesai semuanya, habis. Serahkan Allah. Allah maha segala-galanya. Kita serahkan Allah. Kita harus saling memaafkan, harus bersihkan hati, pikiran supaya kita tenang, betul-betul tenang. Kalau kita tidak punya dendam, tidak punya dengki, tidak punya musuh, kita hidup tenang. Kita bertakwa kepada Allah,
kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Kalau kita ingin bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi mari kita bersungguh-sungguh terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan kita berharap ridho, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita itu 1000 tahun, tanpa ridho, rahmat dan karunia Allah, tidak ada gunanya. Ibadah itu tidak ada artinya. Kita tidak bisa balas kebaikan Allah yang sudah kita terima saja, tidak bisa, tidak cukup. Walaupun kita beribadah 1000 tahun, apalagi cuma mendapatkan Lailatul Qadar, tanpa ridho, rahmat dan karunia Allah tidak ada artinya. Tanpa ridho, rahmat dan karunia Allah, kita tidak bisa mencapai surga, mencapai karunia Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi kita jangan menyombongkan diri dengan amal kita, dengan kebaikan kita. Jangan kita seolah-olah kita ini berbuat baik, kita banggakan, kita sombongkan, jangan. Karena kebaikan ini yang kita lakukan, kita berharap ridho, rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya Allah, dengan rahmat dan karunia Allah, maka kebaikan itu menjadi besar. Bisa insya Allah mendapatkan surga dengan ridhonya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Jadi bukan dengan kebaikan-kebaikan kita, cuman kita harus berbuat baik. Karena apa? Karena untuk mendapatkan ridho, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus bertakwa. Caranya kita harus bertakwa, harus berusaha semaksimalnya mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat kejam, jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang mengganggu, yang menyakiti, yang merugikan. Jangan. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih, kata Allah. Kita tidak mampu. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat zalim, jangan berani-berani menyakiti, mengganggu, merugikan orang lain. Jangan ada niat jahat kepada orang lain. Berusaha untuk berbuat baik terus, berusaha untuk bertakwa terus, dan berusaha selalu untuk memaafkan siapapun juga. Dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enak hidup kita, tenang hidup kita, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Puasa sunnah kerjakan terus setelah Ramadan pergi. Setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin, Kamis, atau puasa Nabi Allah Daud, ini mendatangkan kenikmatan, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kita berpuasa itu walaupun kita itu lapar, tapi kita mendapatkan nikmat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, mendapatkan nikmat yang besar. Jadi lapar yang ada di perut ini kalah nikmatnya dengan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan pikiran, ketenangan hati, nikmat. Jadi nikmatnya Allah itu bisa diraih dengan bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan kebaikan, berpuasa, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, ini semua sebetulnya menguntungkan kita, membahagiakan kita. Kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini menyenangkan, membahagiakan, tidak membuat kita sulit. Sebetulnya kita senang dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita benci, jangan kita tidak senang dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cinta, kita harus senang dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan pikiran dan lain-lain. Banyak manfaatnya.
mendatangkan ampunan Allah, dari segi kesehatan bisa membuat orang itu insya Allah semakin sehat. Semua perintah-perintah Allah ini banyak manfaatnya. Kalau kita teliti, kita selidiki banyak. Sebenarnya kita yang butuh mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usahakan betul-betul kita ini berbuat yang sebaik-baiknya, berusaha. Walaupun bulan Ramadan sudah pergi, usahakan di bulan Syawal, di bulan apapun juga. Karena kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih. Hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluk bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdak la syarika lak, al-mannan بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا المسلمين من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.